Halo semuanya, welcome to my channel. This is my first video khusus untuk kamu, para pejuang beasiswa LPDP. Aku Evi dan aku adalah salah satu peserta yang dinyatakan lulus seleksi beasiswa LPDP di tahap 2 tahun 2022 kemarin. Karena itu, hari ini aku akan bikin video, mudah-mudahan bisa memberikan referensi dan juga memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang sedang melakukan persiapan untuk ikut seleksi beasiswa LPDP di tahun 2023 yang direncanakan akan dibuka pada bulan Februari 2023. Jadi kita bisa curi start dulu ya buat persiapan seleksi administrasinya. Let's check it out. Nah, sebelumnya kita rewind dulu yuk untuk beasiswa LPDP di tahun 2022. Nah, di waktu tahun 2022, beasiswa LPDP itu dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama beasiswa umum, terdiri dari beasiswa reguler, PTUD, dan co-funding. Kemudian yang kedua adalah beasiswa afirmasi, terdiri dari beasiswa penyandang disabilitas, daerah afirmasi, prasejahtera, dan juga putra-putri Papua. Nah, yang ketiga adalah beasiswa targeted, terdiri dari beasiswa PNS TNI Polri, kemudian beasiswa kewirausahaan, kemudian kerjasama bidang metalurgi dan sains material, dan juga pendidikan kader ulama, serta untuk dokter spesialis dan subspesialis. Jadi itu 3 kategorinya ya guys. Aku nggak tahu di tahun ini apakah ada perubahan atau enggak, kita hanya memberikan informasi saja untuk kategori yang di tahun 2022. Nah, untuk setiap kategori itu maksimal usianya juga berbeda-beda. Jadi untuk yang reguler, untuk S2-nya itu maksimal 35 tahun. Untuk S3-nya maksimal 42 tahun. Dan ini di tahun yang sama pada tanggal 31 Desember ya. Dan untuk afirmasi, usia maksimal 47 tahun untuk yang S2. Dan untuk yang S3 maksimal adalah 50 tahun. Sedangkan untuk yang targeted, S2 maksimal 37 tahun dan S3 maksimal 42 tahun. Jadi ada sedikit perbedaan ya guys ya. Kemudian untuk persyaratan IPK-nya juga berbeda. Untuk yang reguler dan targeted itu sama-sama S2-nya minimal 3,00 dan S3-nya minimal 3,25. Sedangkan untuk yang afirmasi ini agak rendah guys. Jadi yang S2-nya itu minimal 2,5 dan S3 minimal 3,0. Jadi itu untuk sedikit gambaran mengenai persyaratan di usia, IPK, dan juga kategorinya ya guys ya. Kemudian untuk tahap seleksinya itu terdiri dari 3 tahap ya. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi bakat skolastik. Dan yang ketiga, seleksi substansi atau wawancara. Nah, untuk yang pertama kali ini kan kita akan menghadapi seleksi administrasi ya di bulan Februari 2023. Nah, kita bisa curi start sekarang yuk untuk kita mengumpulkan dokumen dan persyaratan apa saja sih yang dibutuhkan untuk menghadapi seleksi administrasinya. Yuk, satu persatu ya. Yang pertama kita harus menyiapkan dokumen pribadi. Ini tentu saja harus disiapkan ya. Dan aku yakin kalian juga semua punya, yaitu ada KTP, ijazah, dan juga transkrip. Nah, kalau kalian punya sertifikat-sertifikat pelatihan dan sebagainya, boleh tuh kalian siapkan juga. Karena nantinya data-data ini akan berguna saat kalian melakukan pendaftaran online. Kemudian yang kedua adalah surat rekomendasi. Nah, kalau yang untuk afirmasi dan juga yang reguler, surat afirmasinya ini adalah dari tokoh masyarakat atau akademisi. Kemudian kalau dari ASN, TNI, Polri yang termasuk targeted, mereka mendapatkan suratnya dari pejabat yang membidangi SDM. Seperti itu ya, nanti formatnya akan ada di halaman pendaftarannya, nanti kalian tinggal ikuti saja. Nah, yang ketiga adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS, PT Akademik, atau IELTS. Nah, waktu tahun 2022 untuk nilai TOEFL untuk yang magister di dalam negeri itu minimal adalah 500. Kemudian TOEFL IBT minimal 61
PTE Akademik 50, dan juga IELTS-nya minimal 6,0. Untuk kemampuan bahasa Inggris ini, saran aku sebelum pendaftaran dibuka, kalian sudah bisa untuk persiapan belajar ya. Kalian bisa belajar otodidak, googling sendiri ataupun beli buku, ataupun kalian mengikuti kursus online. Kalau aku dulu ikut kursus online ya, untuk persiapan TOEFL. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan dari sekarang? Karena pertama, untuk tes TOEFL sendiri itu ada jadwalnya sendiri-sendiri ya, dan ada kuotanya dan itu dibatasi. Jadi lebih baik dari sekarang juga tidak masalah karena TOEFL sendiri itu sertifikatnya kan expirednya selama 2 tahun. Kemudian ditakutkan ketika kita sudah tes ternyata hasilnya belum sesuai dengan ketentuan, misalkan tidak mencapai 500, berarti kan kita harus mengulang lagi. Itu artinya masih butuh waktu lagi begitu ya. Dan kemudian hasilnya pun itu kita menunggu waktu sekitar 7 sampai 10 hari dan itu pun dikirimnya ke lembaganya. Belum ke lembaganya ke rumah kita. Kalau aku dulu pengalaman hasil tes TOEFL itu sampai hampir 3 minggu, lumayan kan waktunya lama. Oke, kemudian kita juga harus semangat dan kita harus yakin kita bisa. Walaupun awalnya kita merasa, "Kayaknya aku kurang begitu bisa deh tes TOEFL." Kita harus belajar dulu ya, harus yakin. Karena aku pun di awal sempat ragu bisa atau tidak mencapai nilai yang diinginkan oleh LPDP. Nah, kemudian adalah esai. Esai ini isinya komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi kita pasti bingung ya harus menulis apa sebanyak itu. Jadi saya ingin memberikan sedikit tips dan triknya ya. Jadi ada beberapa poin-poin yang bisa kalian tulis di esai kalian. Pertama, di paragraf awal, kalian bisa tulis mengenai diri kalian. Perkenalkan tentang diri kalian, kemudian latar belakang pendidikan, dan juga kalian bisa masukkan kalau ada hal-hal yang kalian pernah lakukan atau kalian ada prestasi atau penghargaan apapun, branding diri kalian di situ ya. Jadi kalian bisa di situ kalian tulis apa saja pencapaian-pencapaian yang mungkin kalian pernah lakukan, boleh ditulis di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian di situ ceritakan kontribusi apa yang telah kalian lakukan untuk Indonesia. Jadi tidak harus dalam hal yang besar ya, hanya untuk masyarakat kecil pun itu tidak masalah. Seperti kalian mungkin ketika kuliah pernah melakukan baksos atau kegiatan sosial lainnya itu tidak apa-apa. Atau kalian bisa menceritakan ketika bekerja pernah melakukan sesuatu kegiatan sosial atau ada kontribusinya untuk Indonesia. Boleh kalian tulis di situ. Nah, kemudian kalian nanti munculkan kira-kira masalah apa nih yang ada di Indonesia dan solusi apakah yang bisa teman-teman tawarkan atas permasalahan tersebut. Dan kemudian kalian kaitkan akan pentingnya ilmu yang kalian ambil nanti untuk mengatasi persoalan tersebut. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi LPDP mengetahui bahwa teman-teman ini butuh untuk melanjutkan studi untuk nantinya berkontribusi kembali di Indonesia. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Nanti kalian bisa tambahkan sendiri. Intinya bagaimana meyakinkan LPDP bahwa kita itu adalah orang yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah LOA atau Letter of Acceptance. Adalah surat yang dikeluarkan oleh universitas kepada calon mahasiswanya. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa calon mahasiswanya telah diterima untuk berkuliah di universitas tersebut. Jadi artinya teman-teman ini melakukan ujian juga di kampusnya ya atau melakukan seleksi. Jadi kalian bisa cek saja di websitenya, kalian bisa telepon call center yang ada di situ untuk menanyakan persyaratan apa sih untuk masuk ke kampus tersebut, begitu. Nah, LOA ini boleh ada atau kalian miliki itu sebelum mengikuti beasiswa, atau bisa juga kalian dapatkan beasiswanya dulu baru kalian mengurus LOA. Nah, kalau kayak aku lulus beasiswa LPDP dulu, baru aku mengurus LOA-nya. Dan saat ini aku juga masih mengurus LOA loh, doain ya semoga lancar. Nah, kira-kira itu saja yang harus kalian persiapkan dan nantinya kalian tinggal isi aja untuk pendaftaran online-nya di situ
situ ada data diri, data keluarga, data media sosial, dan sebagainya. Kalian, jangan sampai lengah ya, cek terus di halaman ini lpdp.kemenq.go.id untuk informasi lebih lengkapnya. Dan kemudian kalian bisa telepon call center LPDP di 1500 652. Nah, selama ini aku beberapa kali menghubungi call center-nya dan mendapatkan jawaban yang cukup jelas dan sangat membantu. Nah, itu aja kira-kira yang harus kalian persiapkan untuk seleksi administrasi LPDP ya. Selebihnya kalian berdoa, belajar, berusaha memberikan yang terbaik, dan semoga teman-teman semua menjadi awardee LPDP di tahun 2023. Semangat ya! Oh iya, jangan lupa kalau kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aku akan bikin video-video selanjutnya mengenai seleksi beasiswa LPDP. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sukses ya guys. Dah.